warahmatullahi wabarakatuh. Hi friend, how are you? I hope everyone is healthy. Let me introduce myself. My name is Lily Susanti. I'm class 2B Islamic Religious Education at the Sultan Syarif Hasim Islamic Religious College of Siak Sri Indrapura Riau. Here, I will make an English learning video assignment with my beautiful lecturer Tiara Panduwinata MPD. This video is entitled Descriptive Text. Before that, friend, don't know what descriptive text means? Descriptive text is text that explains what a person or an object is like, the weather, is its shape, nature, quantity, and so on. Descriptive text and the descript represent or refer a person or object, whether abstract or concrete. Jadi teman-teman tahu descriptive text adalah teks yang menyatakan seperti apa seseorang atau suatu benda, apakah itu bentuknya, sifatnya, jumlahnya, dan lain-lain. Descriptive text juga bertujuan untuk menggambarkan atau mewakili atau mengungkapkan seseorang, mau itu suatu benda yang abstrak maupun yang konkret. Nah, jadi kebetulan saya adalah seorang ARMY atau julukan untuk penggemar K-pop BTS ya. Nah, jadi saya akan mendeskripsikan teks tentang idola saya adalah Park Jimin. Jadi saya akan mendeskripsikan tentang Park Jimin ini. Setiap orang pasti yang punya idola dalam hidupnya. Tidak munafik kalau saya juga punya seorang idola. Walaupun di agama saya mengidolakan Nabi Muhammad SAW, tapi saya juga mempunyai idola K-pop favorit saya, yaitu Park Jimin. Salah satu anggota K-pop BTS yang terlahir dengan nama Park Jimin. Dia lebih suka dipanggil dengan Jimin. Jimin ini pria ya yang sangat baik ya, ganteng juga. Lahir di Busan tanggal 13 Oktober 1995. Masih bergabung dalam lingkup Magmai alias yang muda di BTS. Dari seluruh personel BTS, Jimin juga bisa dibilang punya keunikan tersendiri yang membuatnya sangat dicintai oleh para ARMY atau penggemar BTS. Kalau ngomongin personal paling seksi dan imut ya Park Jimin. Punya semuanya. Tidak hanya seksi, dia juga mengemaskan, lucu, imut, dan memiliki bentuk tubuh yang bagus. Karena keunikannya tersebut, Rap Monster atau BTS memberikan julukan kepada Jimin itu Seksi Mochi, karena dia imut dan seksi seperti mochi. Saat yang bersamaan dia juga punya julukan lain dari ARMY, yaitu Manggaetek atau kue beras. Semua itu karena wajah putih Jimin dan pipi yang tembem yang dia bandingkan dengan kue beras. Bukan hanya terkenal dengan sisi imut dan lucunya, sifat yang paling melekat bagi member ini adalah dia seorang pekerja keras yang pantang menyerah. Hampir memiliki ciri-ciri sama dengan Budi di buku bacaan SD. Dia baik hati, patuh pada orang tua, dan suka menabung. Faktanya, kebaikannya diakui oleh semua anggota lainnya. Jimin termasuk dalam jajaran artis yang tidak ragu untuk membantu staf, perhatian dan pengertian terhadap teman-teman, dan murah hati dalam memberikan hadiah kepada penggemarnya. Kita akan lanjutkan tentang susunan struktur umum penulisan descriptive text or generic structure of descriptive text. When writing descriptive text, there are also generic structures. Actually not mandatory for our writing to be true. The arrangement is 1. Identification or content about the introduction of a person, place, animal, or object will be described. 2. Description. Content a description or something such as animal, thing, place, or person by describing its feature, form, color, or anything related to what the writer described. Jadi dalam susunan struktur umum dalam tulisan deskriptif itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah
deskripsi atau identifikasi. Jadi ada dua, yang pertama itu identifikasi, yaitu tag yang berisi tentang perkenalan seseorang, tempat atau benda yang akan dideskripsikan. Contohnya, saya mempunyai tempat impian liburan yang sangat ingin saya kunjungi di sela waktu libur dari segala kesibukan, yaitu Pantai Panjang di Bengkulu. Pantai yang indah dengan pasir putih yang terhampar luas dan ombak yang terhempas di bibir pantai yang bersih dengan air biru dan cahaya sunset indah di langit yang cerah. Yang kedua adalah susunannya itu deskripsi, yaitu tag yang berisi uraian tentang sesuatu seperti binatang, benda, tempat, atau orang dengan menggambarkan ciri-cirinya, bentuknya, warna, ataupun yang berkaitan dengan apa yang penulis gambarkan. Contohnya, saya mempunyai kucing jantan bernama Suga. Suga baru berusia 6 bulan. Ia sangat lucu dengan bulu lebat berwarna kuning keemasan dan tubuh yang gemoy, membuat siapa saja yang melihatnya merasa senang. Oke teman-teman, yang terakhir adalah ciri kebahasaan dari deskriptif tag, yaitu yang pertama adalah khusus, yaitu mempunyai benda tertentu, tidak umum dan unik atau hanya satu. Contohnya istana Siak, sungai Siak, kucingku, dan sebagainya. All specific participant has anchored an object is not common and unique on only one. 2. Penggunaan kata sifat objektif untuk memperjelas kata benda. The use of the adjective and adjective to clarify the noun. For example, pantai yang indah, orang yang tampan, wanita soleha, dan lain-lain. 3. Penggunaan simple present tense. The use of simple present tense. The sentence pattern used is simple present because it tell the fact of the object described. 4. Action verb, yaitu verb that show and for example run, sleep, what, cut, anything. Oke teman-teman semua, hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan tentang deskriptif tag. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari cara pelafalan atau pengucapan bahasa Inggris saya yang masih tahap belajar ini. Thank you for the guidance from my lecturer Tiara Pandiwinata MPD, and thank you for your attention all my friends. Finally, I say thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.